Pramuka ya. Oke, saya akan mengupdate untuk perkembangan LRT Jakarta ya untuk saat ini di bulan September ya. Pokoknya awal September saya akan naik bus 4D ataupun 4 ya yang ke arah Pulau Gadung. Nanti mungkin saya akan lanjutkan dengan LRT ya, LRT Jakarta. Ya seperti menarik ya, saya kangen sih. Ya intinya cuma jalan-jalan aja lah namanya, tanpa arah ya. Oke. Ya, untuk seksi dari LRT 1B ini saya akan bahas LRT 1B yang zona 1 ya. Pokoknya dari stasiun itu teman, Pasar Pramuka, Pramuka BPKP, dan Pemuda Rawamangun ya, yang saya update ya. Untuk yang sana saya tidak bakalan update ya, karena ya proyeknya itu ditargetkan selesai di tahun 2026. Oke. Sampai Manggarai ya, dari Pasar Pramuka sampai ke Manggarai. Pokoknya dari Pramuka BPKP ya, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai. Tapi saya akan lihat situasi namanya, apakah kosong di belakang. Kalau nggak kosong saya nggak naik ya, soalnya kalau di tengah nggak enak, kayaknya mengganggu penumpang lainnya gitu ya. Oh rame banget ini. Saya nggak bakal naik lah ya, rame banget ya, di belakang juga penuh ya. Kita nyari aman aja. Oke, biarlah mereka naik ya, saya nggak naik. Oh ada kendaraan di stop polisi. Ngecek ya bawa barang apaan, barang bawanya apaan ya gitu ya. Sebenarnya sih lebih enak naik ini namanya 4C ya, yang karena Pemuda Merdeka. Kalau kita mah bebas ya, mau naik apa aja. Ini ada jam kedatangannya. Tadi ada nomor, oh nggak tahu sekarang nanti yang 4D ya. Kalau yang ini jadi nomor 4 berarti. Dulu sini ada tempat-tempat jualan obat, tapi ya sekarang ditutup ya pakai pagar ya, nggak tahu kenapa. Cepet banget ya busnya ya. Kalau kalian dari Bundaran Senayan ya, kalian naik ini aja teman, cepet banget ya. Jaraknya dekat-dekat banget untuk bus itu, maupun waktu jam padat ataupun jam biasa aja, cepat dia ya. Nah, untuk di sana itu adalah langganan macet. Jadi kalau misalnya jam-jam kerja atau jam kerja namanya, dia dialihkan teman-teman untuk bus 4D 4 lewat ke Jalan Selamat Riyadi, atau dia lewat dari Matraman Raya teman-teman, baru masuk ke Selamat Riyadi dan lewat stasiun Manggarai ya ke arah Galunggung. Dan 4D itu ke arah Patra Kuningan ya, Kuningan Setiabudi, Air Rasuna Said. Oke, nanti saya akan lanjutkan setelah busnya datang ya. Ceritakan teman-teman ya, ini adalah area yang paling sangat sulit ya untuk pengerjaan dari LRT. Karena apa? Ini ada underpass, sana jalannya sempit ya. Dan ini ada flyover. Ya, pengerjaannya sangat sulit sekali. Sana juga ya, sulit. Jalannya juga sempit. Dan sana seringkali ada pelanggaran lalu lintas ya, melewatin trotoar. Kalau kita jalan kaki sana nggak nyaman banget teman. Kenapa? Karena motor dia memaksakan lewat dari trotoar. Ya, yang saya bingung dari pemikiran orang Indonesia ini, dia tahu itu macet, kenapa masih tetap lewat dari situ ya? Aturannya kan bisa lewat dari jalan lain ya. Lagian dia kan mengendarain motor, yang nggak bakal ngabisin waktu banyak ya teman-temannya. Jangan mikirin bensin teman. Kalau bensin kendaraan itu kan hemat ya, nggak terlalu boros-boros. Itulah yang saya sayangin terhadap perilaku orang Jakarta ya. Pokoknya di mana-mana kalian bakal menemukan orang yang lawan arah, karena mereka nggak mau muter
muter arah terlalu jauh ya. Nggak tahu kenapa teman-temannya. Wah, mobilnya keren suaranya. Ya kadang kalau suara saya kenceng gitu karena saya di jalan teman-temannya. Dan ya inilah ciri khas suara saya ya. Kalau kalian nggak suka ya masa bodoh. Saya nggak marah lah ya. Mau gimana lagi, kan suara saya kayak gitu, nggak bisa saya ubah ya. Jadi ini adalah halte transit ya, ke halte Matraman teman-teman. Ini dulu Matraman 2, sekarang namanya diganti ya. Kalian bisa naik bus 5 di halte Matraman kalau kalian lewat sana. Ada tangga ya. 5 ke arah Ancol ataupun Kampung Melayu, 5D ke arah PGC Ancol, 5C ke arah Cililitan, ya sama lah PGC lah, Cililitan ke arah Juanda ya. Di sana halte Matraman. Kalau sini 4 dan 4D. Dulu ada 4C ya, sekarang udah dia? Yang BRT, Laudek. Oke, semoga ini kosong. Kayaknya rame ya, dari sini daerah rame. Gokil ya orang-orang kerja ini teman-teman. Oke lah, saya tunggu lagi ya teman-teman ya. Saya mah sabar teman-teman, 10 menit lagi. Kita nggak terlalu penting banget lah ya untuk buru-buru ya, karena mereka buru-buru. Ini banyak banget ya, ada kawasan universitas ya teman-teman, UNJ dan macam-macam lah ada sana ya, pusat bisnis. Jadi nggak heran nih ramai banget. Dan sana pun pusat itu ya namanya, pusat bisnis juga. Ini arah Galunggung ya. Rame ya, padahal jam segini. Jam 12 sampai rame ya. Tapi salut teman-teman, berarti orang kepercayaannya terhadap transportasi umum jos. Ya kayak mengenai kayak Nick itu ya. Memang sih itu berpihak kepada orang yang miskin, tapi orang-orang yang biasa naik mobil itu dia akan kembali lagi ya teman-temannya, karena ada tarif-tarif khusus ya untuk orang-orang tertentu. Sesuai nicknya ya. Ekonomi lah ya istilahnya. Kalau dibaca nih kan baca ekonominya gimana, jos atau gimana namanya. Kalau jos dia harganya lebih mahal untuk kereta KRL Jabodetabek ya. Tapi itu masih dibahas ya teman-teman, nanti di tahun 2025. Belum jelas ya. Tapi di media sosial terlalu heboh banget dibuat di media berita ya. Ya, tentu yang kayak gini-gini ini dilakukan supaya menghindari kemacetan ya. Tapi karena banyaknya jumlah kendaraan, tetap aja mengalami kemacetan sana. Kalian bisa lihat itu menumpuk ya, mau ke sana. Ada ambulans, nah itu ambulans, kendaraan prioritas. Herannya sama orang Indonesia ya, ada ambulan tapi nggak dikasih lewat teman-temannya. Pada kemana sih buru-buru? Aneh banget ya teman-temannya. Aturannya kan orang yang punya kendaraan lebih paham lah ya tentang peraturan lalu lintas. Tapi saya sendiri nggak naik kendaraan, saya paham ya mengenai itu teman-teman. Sebenarnya paham sih, cuman karena egois ya. Jadi ya gitu. Orang-orang ya maksudnya. Ngoceh-ngoceh lagi ya. Kayak malam-malam ya kalau kalian di Jalan Ahmad Tamrin sampai bundaran Hotel Indonesia atau di sekitar Sudirman, itu banyak ya motor-motor yang nongkrong-nongkrong di trotoar. Anak-anak gaya-gaya lah ya, anak motor ya. Nggak tahu ya, hobi Indonesia itu aneh banget teman-teman, orang-orangnya ya. Suka nongkrong di trotoar gitu kan. Bahkan kayak di daerah pusat, kenapa nggak takut ya? Aturan itu kan area tertib ya. Mungkin karena nggak ada polisi atau aparat lain ya. Jadi mereka seenaknya ya teman-temannya. Kan kalau malam kan udah berkurang ya untuk pengamanan, palingan piket aja. Itulah ya, Jakarta ini kalau kalian datang aja yang masuk ya, banyak banget ya pelanggaran yang kita bisa lihat, macam-macam lah ya. Tapi yang menarik tetap ada di Jakarta, teman-teman.
Oh, ada siapa ini? Pakainya cepat. Pakaian rambutnya cepat. Itu kali cepat ngehe kali yang namanya ya. Kalau saya cepat apa lah ini nggak tahu lah ya. Pak D, bukan Pak D ya, tapi 4D. Wah ini. Oke lah, daripada kita nunggu lama, nggak bakalan dapat lah kita ya. Di sini adalah kita ya. Saya di pintu. Ini bakalan ramai terus sih jam segini. Gokil sih. Di pintu aja lah ya. Tapi kayaknya mengganggu akses teman. Gila juga sih salah masuk kita namanya. Ramai. Bisa bahas, Pak, bisa ya, Pak. Ya, inilah Jakarta ya, ramai ya. Saya nggak usah ngomong kenceng lah ya, pasti saya tunjukkan aja. Takut mengganggu orang lah ya. Saya ramai. Pemberhentian berikutnya Pasar Genjing. Periksa kembali barang bawaan ya status orang. Hati-hati melangkah. Mungkin lagi bebas. Terima kasih. Kalau kita kenceng-kenceng kan mungkin Next mengganggu stop, ya. Pasar Genjing. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ramai banget. Ini orang-orang yang kampus atau apa gitu ya. Ada proyek. Ada pasar lah. Pasar Pramuka. Seperti saya bilang ya, lebih enak sih naik 4C ya, karena ya kita bisa lihat luasnya sepi. Bukan 4C ya, tapi 4C. 4D sama 4C itu sebutannya ada yang lain ya, kata-kata lain. 4D ya kayak paman, 4C ya kayak bilang ya paman juga sih ke orang Papua. Itu keren sih kata-kata gitu ya, 4C ya. 4D, Pak Le. Kalau saya bilang bule itu saya kelabikan apa? Saya itu ya pengelompokan lah yang namanya. Untuk bapak-bapak saya bilang apa? Pak Le. Kalau ibu-ibu bule gitu ya. Pasar Genjing. Ada yang nggak semuanya kita bilang bule. Wah, gila ini, buru-buru banget ya. Pakai klakson segala. Jadi ini saya ngambil posisi paling netral ya di tengah ya, tanpa mengganggu akses orang. Takutnya kalau kita di pintu ntar orang apa lah buntuk sama kita ya. Saya udah pelajaran lah semuanya. Tanpa saya pelajaran itu saya udah tahu ya gimana kita harus bisa memahami apa orang gitu ya. Kali ini saya akan coba banyak diam dan ngomongnya pelan aja ya, nggak usah kenceng-kenceng. Di sini sih belum kelihatan signifikan ya proyek ini. Pemberhentian berikutnya Putar Kayu. Periksa kembali barang bawaan Tadi itu Anda dan hati-hati adalah melangkah. sekitaran stasiun Pasar Pramuka. Next stop, Putar Kayu. Please Pokoknya check your underpass belongings naik, and nah step situlah ada carefully. Thank you. apa? Ada stasiun Pasar Pramuka dekat Pasar Genjing. Halte Pasar Genjing. Ini tadi udah lewat ya. Putar Kayu. Hutan kayu. Oh ya, halte velodrome udah kembali lagi ya, bisa melayanin.
Tapi untuk Kayu Jati juga ya. Kayu Jati apa yang masih belum bisa melayani. Pemberhentian berikutnya. Pramuka Periksa kembali barang bawaan Pramuka Anda Sari. dan hati-hati Mbak melanggar. Sari. Terima kasih. Next stop, Pramuka Sari. please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini busnya bagus ya, nggak terlalu getar-getar apanya. Mungkin ini dari site SAP ya, ya nggak sih? Iya SAP ya. Nah ini gokil banget ya, kecuali pakai Maesari Bakti ya. Pokoknya ngasal ya, mungkin karena busnya banyak ya, jadi ya bengkelnya cepet-cepet gitu ya. Busnya Maesari Bakti itu lebih banyak ya, pokoknya itu operator yang paling jos di Jakarta. Kalau kalian naik Maesari Bakti pasti kalian akan banyak menemukan suara kretek gitu ya. Kalau jalan kayak ininya nggak kencang gitu ya di bautnya. Kalau ini kan adem banget, nggak banyak bunyi-bunyi. AC dingin ya. Wah ini bisa tidur kita teman-teman ya. Pemberhentian berikutnya. Simpang Pramuka. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati Pramuka. melanggar. Terima kasih. Nah di Simpang Pramuka ini ada stasiun namanya Stasiun Pemuda Pramuka. Ini jalan Pramuka ya. And step carefully. Thank you. Pramuka BPKP, sorry teman. Salah sebut ya. Seperti itulah manusia. Pokoknya Pramuka BPKP. Tapi kalau di desanya sih bilangnya Pemuda Pramuka ya. Berarti saya juga nggak salah temannya. Tapi namanya sih Pramuka BPKP. Tadi udah lewat BPKP. Simpang Pramuka. Simpang Pramuka. Ya, ini terintegrasi dengan Pemuda Pramuka. Dengan halte Pemuda Pramuka ya. Melayani rute koridor 10 sana. Saya udah pernah jalan sih. Saya kira ada yang lewat. Oke, pokoknya koridor 10 Tanjung Priok ataupun PGC dalam, waduh, PGC dalam ada 10D ya, ke arah Kampung Rambutan, ke arah itu juga Tanjung Priok. Untuk jalan di sini sehat ya, soalnya jauh. Nah, di sini ada penerapan dari teknik sosro bahu. Ya, untuk apanya insinyurnya orang Bali ya. Jadi orang Bali ini keren ya, pintar-pintar ya orang itu. Ini diterapkan tekniknya di tahun 1988 ya. Untuk nama sosro bahunya dari Pak Soeharto tahun 89 kembali lagi. Cokuarda Raka Sukawati. Ya kalian cari aja lah ya. Saya nggak bohong teman-teman. Tentu saya sudah belajar lah ya. Saya pelajarin teman-teman. Nah yang bagian tengah ini yang sosro bahu, gokil. Pemberhentian berikutnya. Itu bagian proyek dari tol Jagorawi ke arah Tanjung Priok. Hati-hati melanggar. Terima kasih. Next stop, Rawamangun. Kalau saya duduk sini tutupan ini ya, speaker. Ya, tapi lebih enak sih, duduk aja lah,
daripada nggak dapat. Nah ini laporannya ya, sini udah signifikan banget, sangat masif lah ya untuk pembangunannya. Nah ini kepalanya udah ada, bentar lagi akan ada dibikin girder ya sampai sini. Nah ini seperti saya bilang ya, UNJ. Kalau orang Indonesia bilang UNJ. Rawangun. Jadi ini bukan pemuda Rawangun ya. Nanti oh, banyak teman sini. Orang kuliah semua lah ini ya. Kan tuh saya bilang teman-teman, orang kuliah semua ya. Gokil lah ini. Tapi saya juga kuliah ya, tapi santai ya semuanya. Lagi santai teman, lagi libur ya. Tapi bukan kuliah di sini. Asli ini langganannya banyak banget, rame. Kalau ini masih jam berapa ini? No, 12:30 ya. Nah, kita bisa lihat ini. Mantap banget ya. Panjangnya 5,8 dari Velodrome ke Manggarai. Oh, Kayu Jati. Nah inilah untuk stasiunnya, stasiun Pemuda Rawamangun. Kalau saya lihat dari video orang ya, sudah ada rangkaian itu ya untuk membran atau atap membran gitu ya. Kayu Jati. Ini penumpunya jauh banget ya. Nah, makanya lagi buat penumpu sementara. Jadi untuk khusus di halte ini dia turunnya dari luar gitu ya, bukan dari pintu samping. Halte sementara. Oke, kontainer gitu ya. Tapi di apa dia? Rombak modifikasi gitu lah ya. Kalimat apanya Indonesianya lah ya. Dirombak lagi. Sorry ya teman-temannya kalau saya bahasa Indonesianya agak apa gitu yang agak kampung lah ya teman-temannya. Saya bukan anak gaul ya, jadi ya bahasa saya gitu itu aja ya. Ada traffic light sini, oke, hijau. Nah, ini udah dibikin ya untuk dinding-dinding dari treknya. Asli enak banget ya, nggak macet banget. Wah, makanya ya saran saya itu mendingan kalian kalau keluar dari sini di jam-jam di luar jam sibuk ya, jangan jam 4, jam 5 sampai ke atas gitu, sampai jam 8 gitu. 8 malam ya, atau pagi juga, atau dari jam 5 sampai jam 8-9an gitu ya, itu macet pasti. Velodrome udah dibuka kembali ya. Pemberhentian berikutnya Jakarta International Velodrome. Oh, ada nama Periksa panjangnya. kembali barang bawaan Ini Anda velodrome doang ya. dan langkah. Terima kasih. Next stop Jakarta International Sini harus Velodrome. ngantrek ya, Please check biar your pas belongings and bagian step pinggirnya. carefully. Thank you.
kampung itu beratur itu atau mau mundur ya, maju mundur dibilang ngatrek ya. Bahasa orang kelapa sawit ya namanya ngatrek gitu ya. Woi, atrek. Oh. Sebenarnya kalau kelapa sawit itu dari Afrika ya, bukan Indonesia teman. Tapi dibawa orang mana itu? Orang Belanda kali ya. Ke Indonesia. Bukan dari Afrika. Nah, ini udah nyampe lagi deh. Bos kita banyak utangnya tapi dia bagus ya pengerjaannya sama Nindya Karya. Kalau Jakpro ini mah operatornya dia, operator LRT-nya. Bos kita ya, tadi saya ngomong Wijaya Karya ya temannya. Iya nggak sih? Bos kita ya sebenarnya. Bos kita Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Adikarya. Nah, kalau itu adalah dari pemerintah pusat ya, BUMN. Kecuali Jakpro itulah BUMD. Kedepannya sini bakalan keren, akan ada JPO ya di sekitaran persimpangan, dan nanti akan ada dari velodrome ke arah Halim atau Klender ya, si tanah itu Nyabang. Kayak bentuk Y ya. Oke, saya sekarang berpikir ya, kalau saya di tempat umum gini, saya kurangin ya untuk ngomong-ngomong politik ya. Takutnya ada orang yang nggak suka sama kita ya, namanya perbedaan pemilihan politik, pandangan politik gitulah ya istilahnya. Saya pernah tuh ngomong di dalam bus ya, kayak ada orang ngapa batuk ya, gitu ya. Pikir saya, oh ini sakitnya gitu banget ya, batuknya terus-terusan gitu. Kayaknya itu menegur saya itu namanya. Feeling saya kayak gitu namanya. Bukan ngada-ngada ya, bukan ngadi-ngadi ya teman. Bukan overthinking saya, tapi itu asli benar ya. Jadi waspadalah kalian kalau ada orang yang batuk-batuk kayak gitu ya. Takutnya dia tersinggung kan, ya kita diam aja ya. Nggak usah terlalu diteruskan gitu ya. Nah itulah velodrome ya, kita jalan-jalan gabut lah ya. Jalan-jalan gabut. Saya mau naik LRT. Kita lewat dari jauh aja lah ya, nggak apa-apa muter-muter ya. Lihat bawang gak enak. Ada ya banyak polusi. Sini ada toilet ya, di ujung. Oke. Terima kasih. Nah inilah ya. Oke, saya nggak bakal lihat ya. Ada orang mau keluar. Takut mengganggu. Sebenarnya panas banget ya Jakarta hari ini ya suhunya, tapi nggak apa, lebih enakan jam-jam segini ya kalau keluar gak macet. Tapi tetap aja rame ya dalam bus tadi ya, gitulah. Ada pemudik bagus sih, walaupun sebenarnya udah tahu ya orangnya. Lurus-lurus aja kalau mau menuju ke arah itu ya, arah stasiun. Oke, ini masih terus saya lanjutkan sampai ke atas, kelihatan nanti apa itu belokannya.
Itu bisa dibilang gak sih longspan? Nggak bisa ya. Tapi belokan patah gitu lah ya. Kalau istilah longspan itu kayak lengkungan apa ya, tanpa penumpu bagian tengah ya itu ya istilahnya. Ini getar ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini memang terintegrasi banget ya, bagus ya. Sana ada stasiun, terminal, sorry. Terminal ya, terminal Rawamangun sana. Aren Mall. Oh ya, ternyata ini dia naik turun ya. Mantap lah. Oh, banyak banget ya kendaraan di sana. Bagus lainnya. Proyeknya wow, udah banget. Tapi untuk dinding itunya, girdernya belum dibangun ya. Sana juga ada separuh yang belum. Jadi untuk kayak trek yang melintasin dari jalan layang tol itu sama jalan umum itu masih belum dibuat ya. Sekitaran persimpangan Jalan Ramayani dan Jalan Pemuda Pramuka itu masih belum dibuat. Tapi tiang-tiang pilar-pilar sudah ada ya beberapa, tapi nggak sebanyak di sini. Tapi kalau di Karamanggarai, dekat underpass persimpangan antara Matraman ya, Salemba dan Jalan Pramuka sampai ke Karamanggarai Jalan Tambak itu udah ada ya untuk tiang-tiangnya. Oh, ada ALS. Oh, ada ALS yang kecil ya juga ya. Adanya sama abangnya yang tua, opungnya lah ya. Oke, saya akan coba foto namanya nanti sini.